Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari dari Keperawatan Tingkat 2. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah video yaitu pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama tahap prainteraksi, di mana kita siapkan buku catatan keperawatan, kemudian juga tentukan tindakan apa yang akan dilakukan, baru kita eksplorasi diri. Persiapan alatnya yang pertama pengukur tinggi badan, kemudian berat badan, air raksa, stetoskop, pita ukuran lila, pen light, kemudian spekulum DTT pada wadahnya, sarung tangan dan juga termometer. Untuk videonya seperti ini. Pagi Bu, pagi. Baik Bu, perkenalkan nama saya Megasari, saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bangka Pinang. Baik Bu, apakah benar ini dengan Ibu Messi Anita dengan umurnya 25 tahun dan alamatnya Air Hitam? Benar. Jadi untuk waktunya sekitar 12 menit Bu. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bu, untuk tindakan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu di bulan sedang hamil. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui perkembangan janinnya si Ibu. Baik Bu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Sedia. Kemudian kita bisa mendekatkan alat-alat yang akan kita gunakan. Sebelum kontak dengan pasien, kita harus mencuci tangan menggunakan 6 langkah yang baik dan benar. Baik Bu, sebelum melakukan pemeriksaan, ada baiknya Ibu mengosongkan kandung kemih Ibu dulu ya. Baik Bu, kita ukur tinggi badan dan berat badannya dulu ya Bu. Baik Bu, setelah melakukan pemeriksaan, tinggi badan Ibu 165 dan berat badannya 80 kilo ya Bu. Baik Bu, kita cek tekanan darahnya dulu ya. Cek pernapasannya. Baik Bu, kita cek nadinya. Baik Bu, kita cek suhu badannya dulu ya. Baik Bu, mohon diapikan dulu. Baik Bu, setelah itu kita mengukur lengan Ibu ya. Baik Bu, untuk perkara ini kita lepas sementara dulu ya Bu, dan kita gunakan selimut dan juga kain penutup ya. Baik Bu, selanjutnya untuk pemeriksaan rambut ya Bu, apakah bersih atau tidak, apakah ada ketombe atau tidak, apakah ada alopecia atau tidak. Kemudian pemeriksaan wajah, apakah ada edema atau tidak. Pemeriksaan mata, bahwa kelopaknya pucat atau tidak, berwarna kuning pada sklera atau tidak. Kemudian pemeriksaan mulut, apakah ada kering, pecah-pecah, atau inflasi pada bibir atau tidak, ternyata tidak. Apakah rahang dan lidah pucat. Kemudian pemeriksaan leher untuk melihat apakah ada pembasaran kelenjar tiroid atau tidak. Ibu membuka mulutnya Bu. Kita lihat apakah giginya kering atau tidak, rusak atau tidak, ternyata tidak. Pembesaran pembuluh limfe atau tidak. Peningkatan vena jugularis atau tidak. Kemudian setelah itu pemeriksaan payudara. Jadi dengan posisi tangan klien di samping. Kemudian kita bisa periksa bentuk, ukuran, tanda-tanda kehamilan, kondisi puting, dan kondisi kulitnya. Kemudian pada saat ibu mengangkat tangan ke atas kepala, periksa payudara untuk mengetahui adanya relataksi atau dimpling atau tidak. Kemudian lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri, kemudian sebelah kanan dari area payudara aksila dan moduler kalau terdapat massa dan pembesaran pembuluh limfe. Kemudian tanyakan tentang rencana menyusui atau tidak. Kemudian baru setelah itu ajarkan ibu cara merawat payudaranya dan melakukan pemeriksaan sendiri. Baik Bu, kita genggam tangannya dulu Bu. Iya, apakah saat menggenggam ada rasa nyeri atau tidak? Tidak. Kemudian periksa tangan dan jari tangan untuk melihat adanya edema pucat pada telapak tangan dan ujung jari apa tidak. Ternyata tidak. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen, jadi pemeriksaan inspeksinya mulai dari bentuk dan ukuran, bekas luka operasi, garis dan strik gravidarum, dan gerakan janinnya. Kemudian tanya juga kepada ibunya apakah ibu merasakan adanya nyeri pada abdomen atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu pemeriksaan kaki, apakah ada ödema atau tidak, ternyata tidak, apakah ada varices atau tidak, ternyata tidak, apakah ada refleks patella atau tidak, ternyata tidak. Kemudian setelah itu vulva dan perineum. Jadi persiapkan alat-alat dan tahu kebutuhan pemeriksaan, kemudian beritahu ibu mengenai pemeriksaan apa yang akan dilakukan, kemudian bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman untuk pemeriksaan, pasang alas di bawah bokong ibu, siapkan lampu sorot untuk menerangi daerah genitalia, sentuhlah bagian paha dalam ibu sebelum memulai menyentuh daerah genitalia agar tidak mengagetkan ibu. Kemudian baru setelah itu pakai sarung tangan DTT. Kemudian untuk panggul dan genitaliornya luar, inspeksi daerah laneumnya. Pertama kita bisa pastikan kulit dari
rambut pubis yang diinspeksi lembut dan bersih. Kemudian lihat apakah ada pembengkakan kemerahan pada salah satu bagian pada kelenjar batrol ini. Kemudian lihat apakah ada jaringan parut, kemerahan, jerawat atau luka yang menandakan adanya inspeksi. Kemudian lihat apakah ada daerah kulit dari warna yang berbeda dari yang lainnya, adanya pelebaran pembuluh darah atau adanya tanda trauma atau jaringan parut. Kemudian discharger yang abnormal, itu biasanya warna konsistensi baunya kita lihat, atau bisa juga adanya pendarahan atau tidak. Kemudian baru setelah itu lakukan pemeriksaan vaginanya, mulai dari memisahkan labia majora yang memeriksa labia minoranya. Kemudian klitoris, lubang uretra dan juga erotitus. Vaginanya untuk melihat adanya tuka atau luka, varises cairan, warna konsistensi, jumlah dan baunya. Kemudian kita bisa mengurutkan uretra dan pembuluh skenanya untuk melihat adanya cairan nanah atau darah. Kemudian melakukan palpasi pada kelenjar batrol ini untuk mengetahui adanya pembengkakan, massa atau juga kista dan juga cairan. Kemudian untuk pemeriksaan dengan spekulum, pilih spekulum dengan ukuran kecil sehingga dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan pada vagina dan serviks. Sebelum memasang spekulum, penglihatan spekulum dan jelaskan bahwa bagian dari alat tersebut yang akan dimasukkan. Kemudian baru setelah itu ketika memasukkan spekulum ke dalam vagina, anjurkan ibu untuk menarik napas dalam hidung dan keluarkan dari mulut untuk membantu ibu lebih rileks. Kemudian baru setelah itu untuk memasukkan spekulumnya dengan menggunakan jari telunjuk dari ibu jari tangan kiri, bukan labia. Jika vagina kering, maka gunakan lubrikan untuk melicin vagina. Kemudian baru setelah itu dengan tangan kanan masukkan spekulum dengan ujung spekulum dalam posisi vertikal dengan sudut yang sedikit oblique. Kemudian setelah mencabut dengan serviks dapat terlihat dan kunci spekulum. Kemudian lihat dinding vaginanya, mukosa vagina pada ibu yang tidak hamil berwarna pink, sedangkan vagina pada ibu hamil akan berwarna kebiru-biruan. Dinding vagina lembab dan lembut atau teraba lugas. Catat adanya tanda inflamasi dan luka, sekresi normal, biasanya berwarna bening, tidak berbau menyengat. Lihat pengeluaran per vagina yang tidak normal. Bisa cair, bergumpal, berbau busuk atau bau ikan, putih seperti keju atau abu-abu. Bawa contoh cairan vagina jika terdapat ketidaknormalan. Kemudian lihat serviks dan pembuluh serviksnya. Lubang serviks pada multipara berukuran kecil, berbentuk bulat atau oval, sedangkan pada multipara biasanya cairannya horizontal atau bahkan terbuka. Pada ibu dengan panritas tinggi dapat dilihat juga adanya parut bekas persalinan terdahulu. Kemudian catat warna serviks, warna dapat menentukan juga diagnosis kehamilannya. Warna kebiruan karena meningkatnya vaskularisasi dikenal dengan tanda Chadwick. Pada ibu yang tidak hamil, serviks berwarna pink. Kemudian catat posisi dan serviks anterior atau posterior kah. Kemudian setelah itu serviks yang normal tidak mudah berdarah jika disentuh dengan lembut atau diusap dengan kapas. Jika mudah berdarah, maka periksalah adanya infeksi gonore atau chlamydia. Kemudian menutup dan mengeluarkan secara hati-hati dengan posisi miring. Kemudian meletakkan spekulum yang sudah digunakan sebuah tempat untuk didekontaminasi. Kemudian untuk pemeriksaan bimanual, bersihkan daerah genitalia luar dengan kapas DTT. Kemudian buka labia dengan tangan kiri dengan lembut, masukkan dengan lembut jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan ke daerah vagina. Cari serviks, ibu jari yang di luar jangan menekan bagian klitoris karena akan membuat ibu tidak nyaman. Kemudian rasakan temperatur atau kelembapan dari dinding vagina dan tonus otot vagina. Kemudian mulai palpasi serviks dengan lembut. Pertama, serviks yang tidak hamil konsistensinya seperti hidung, selama hamil serviks akan lembut lebih besar dan konsistensinya seperti bibir. Kemudian posisi serviks mengindikasikan posisi corpus uteri. Jika posisi ke atas maka uterus reverted. Jadi jika dia ke bawah berarti dia uterusnya reverted. Adanya dilatasi serviks menandakan telah masuk fase persalinan, adanya serviks impotent atau abortus. Kemudian goyangkan serviks normal dapat bergerak ke sisi kanan dan kiri 1-2 cm tanpa menimbulkan sakit pada ibu. Jika ibu merasakan sakit maka mengidentifikasikan adanya infeksi pada uterus atau adnexa. Tanya pada ibu bagian mana yang terasa sakit secara tepat. Kemudian setelah selesai, keluarkan jari tangan perlahan-lahan, basuh tangan yang berhandscone di dalam larutan klorin 0,5%, lalu lepaskan handscone dan rendam atau dikontaminasi secara terbaik selama 10 menit. Kemudian bereskan peralatan yang digunakan, informasikan pasien pada hasil kegiatan, evaluasi respon klien. Berarti untuk tahap dokumentasinya, catat nama dan umur, alamatnya juga, diagnosisnya, tindakan keperawatannya, responnya, evaluasi, tanggal dan jam pelaksanaannya. Kemudian jangan lupa juga nama dan tanda tangan perawat.